yaitu Bu Olivia Gracia Sarjana Gizi atau Bu Olive, Teteh Olive, ahli gizi yang sekarang sedang bekerja di Rumah Sakit Siloam Purwakarta dan juga Rumah Sakit di Siloam Karawaci. Untuk Bu Olive ini adalah ahli gizi di sebuah rumah sakit. Jadi Bu Olive itu memiliki beberapa keahlian seperti asuhan gizi klinis, manajemen sistem penyelenggaraan makanan dan sebagainya. Dan tentunya Bu Olive ini juga sudah banyak pengalaman, tidak hanya secara praktisi di rumah sakit, tapi juga sebagai narasumber di berbagai seminar, penulis artikel, trainer, dan juga kontributor buku terkait gizi dan kesehatan. Jadi di sini ibu-ibu, bapak-bapak, dan juga teman-teman sekalian, bila ada pertanyaan, diskusi soal gizi, Ibu Olive insya Allah bisa menjawab untuk kekhawatiran pemirsa ya. Ibu Olive, apakah sudah bergabung dengan kita di Zoom? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengeran kah? Terdengar dengan jelas. Silakan Ibu Olive. Oke, ini langsung aja berarti ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan Bapak semuanya, dan juga kayaknya ada kakak-kakak juga pada ikut ya. Perkenalkan, saya Olivia Gracia. Saya adalah seorang ahli gizi di salah satu rumah sakit. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gizi seimbang untuk anak-anak kita yang hebat. Karena kan kita tahu bahwa anak-anak kita yang hebat ini pasti memiliki berbagai macam masalah terkait makan dan juga gizi. Jadi di sini saya akan sharing terkait harus makan seperti apa, zat gizi yang ada itu harus bagaimana, agar ibu bapak dan juga kakak-kakak tidak bingung lagi terkait dengan asupan makan dan juga gizinya. Oke, sebentar. Oke. Ya, boleh di next, Kak. Ya, tapi sebentar ya. Oke, nah kenapa sih anak-anak hebat kita itu membutuhkan asupan makan yang baik, yang cukup dan sesuai dengan kebutuhan gizinya? Karena kita tahu bahwa anak-anak itu butuh zat gizi yang cukup untuk tumbuh dan juga berkembang. Karena kan anak-anak kita tumbuh tinggi, ya kan? Sistem organ dan tubuhnya juga banyak yang berkembang, ya, termasuk otaknya itu butuh zat gizi. Yang kedua, anak-anak juga banyak beraktivitas ya, beraktivitas apakah dia bermain ataupun beraktivitas yang lain, makan ataupun bahkan mungkin melakukan aktivitas yang lain juga butuh zat gizi yang cukup, karena kalau tidak cukup aktivitas dan tumbuh kembangnya juga bisa terganggu. Yang ketiga, anak-anak kan perlu tumbuh dan berkembang termasuk otaknya dan juga diperlukan untuk belajar. Ya, belajar itu membutuhkan zat gizi yang cukup. Seperti contohnya kalau misalnya anak-anak asupan makannya kurang, misalnya nggak sarapan, gitu kan, belajarnya akan terganggu juga. Dan yang terakhir, namanya anak-anak sudah pasti mereka ada di fase yang namanya bermain. Nggak mungkin nggak ada anak-anak yang nggak bermain gitu loh. Nah, pada saat bermain, dia akan membutuhkan energi dan zat gizi yang cukup agar dia bisa bermain dengan aktif. Itulah kenapa zat gizi itu penting sekali untuk anak-anak kita. Tetapi pada anak-anak kita yang hebat ini biasanya ada beberapa permasalahan yang akhirnya asupan gizinya kurang baik. Itulah kenapa anak-anak kita itu untuk memenuhi asupan makannya yang baik tersebut itu pasti banyak sekali tantangannya. Gitu. Jadi ibu-ibu dan bapak nanti boleh sekalian saya nanti menjelaskan. Jika ada pertanyaan juga boleh ditanyakan, ya. Oke. Selanjutnya. Sebentar. Nah, oke, sebelumnya lagi. Sebentar ya. Oke, nah, di sini saya cuma sekedar sharing, menjelaskan sedikit mengenai cerebral palsy, karena untuk saat hari ini kita berfokus pada gizi pada cerebral palsy atau CP, ya. Cerebral palsy adalah kondisi medis yang mempengaruhi gerakan dan koordinasi tubuh anak kita. Ya, karena apa? Karena adanya kerusakan otak atau gangguan pada otaknya yang terjadi sebelum atau selama atau setelah kelahiran ibu bapak. Jadi belum tentu yang bisa, jadi memang ada yang sebelum hamil, karena mungkin kekurangan zat gizi dan lain-lain, akhirnya perkembangan anaknya di dalam kandungan juga tidak maksimal dan akhirnya menyebabkan cerebral palsy. Atau bahkan setelah kelahiran, mungkin ada permasalahan dengan sistem syaraf, akhirnya terjadilah cerebral palsy tersebut, gitu. Dan ini bisa mempengaruhi banyak sekali hal yang terjadi pada anak-anak. Salah satunya apa di antara kemampuan untuk berjalan, berbicara, bahkan melakukan aktivitas sehari-hari. Karena tadi saya bilang adanya permasalahan pada otaknya.
Jadi memang di sini perlu ada beberapa penanganan terkait juga gizi yang perlu kita perhatikan agar asupan gizinya terpenuhi dengan baik. Oke, next. Udah muncul ya. Oke. Nah, di sini juga dia akan jelaskan. Cerebral palsy ini bisa menyebabkan beberapa masalah makan dan akhirnya bisa kekurangan gizi karena adanya beberapa alasan. Pertama, mungkin ibu bapak juga tahu ya, anak-anak kita itu ada beberapa masalah terkait dengan otot-otot di area wajah atau mulutnya ya. Tonus ototnya itu rata-rata lemah ya, dan akhirnya itu bisa mengganggu anak-anak untuk makan karena lemah di area wajahnya, lidahnya, bahkan rahang dan juga tenggorokan. Jadi nggak cuma mengunyah, bahkan saat menelan karena si otot-ototnya itu lemah dan hanya sedikit, itu akhirnya susah untuk menelan, susah mengunyah, susah menelan. Akhirnya apa? Makannya jadi lebih sedikit karena anak-anak tidak mampu untuk mengkonsumsi makanan tersebut. Ngunyahnya nggak bisa, bahkan menelannya nggak bisa. Itu permasalahan yang pertama dan biasanya paling banyak terjadi. Yang kedua adalah gangguan koordinasi di tubuhnya. Jadi di sini anak-anak karena masalah motoriknya terganggu, ya kan, mungkin refleks geraknya tiba-tiba berubah ya, atau bahkan mungkin tidak kuat untuk mengangkat sendok dan lain-lain. Akhirnya anak-anak kesulitan untuk makan. Apalagi makannya secara mandiri ya, sendiri disuruh makan sendiri itu nggak bisa, harus selalu dibantu gitu. Akhirnya asupan makannya bisa menjadi lebih kurang. Nah, yang ketiga adalah frekuensi perawatan di rumah sakit. Ini sering kali terjadi karena anak-anak dengan dengan CP itu banyak yang punya sistem imun yang rendah. Sistem imunnya rendah, makannya sedikit, akhirnya terjadi infeksi, dirawat di rumah sakit. Di rumah sakit juga kadang-kadang mungkin ada beberapa faktor kayak tadi. Mengunyahnya susah, ya kan, menelannya sulit, akhirnya makannya jadi lebih sedikit. Anak-anak yang sakit itu kan butuh asupan makan yang lebih banyak dan lebih bergizi pada saat dia sakit. Tetapi karena tadi ada masalah-masalah dengan bahkan mengunyah, akhirnya sistem imunnya malah tidak menjadi lebih baik. Akhirnya itu akan berputar-putar di sana aja, gitu. Nah, yang keempat adalah masalah dengan pencernaan. Ini banyak sekali terjadi pada anak-anak CP, di mana terjadi yang namanya sembelit. Karena memang biasanya asupan makan sayur, buah, dan seratnya kurang, ya. Bahkan ada beberapa anak-anak CP yang mungkin stres atau bahkan karena beberapa faktor obat-obatan itu menyebabkan MAH dan juga GERD ya, yang akhirnya pada saat makan itu dia nggak nyaman karena perutnya nggak enak ya kan, sakit nyeri perut, kalau misalnya susah BAB terus perut terasa penuh, begah, akhirnya kalau diisi makanan dia nggak mau, atau nyeri ulu hati yang dimana pas diisi makanan kok perih ya gitu, jadi dia masih nggak mau makan. Nah, yang terakhir memang ada beberapa obat-obatan yang jika dikonsumsi itu bisa mempengaruhi nafsu makan anak. Jadi mungkin anak-anak kita ada yang bermasalah dengan syaraf, karena memang kadang-kadang namanya obat itu ada yang cocok, ada yang enggak. Akhirnya pas dia minum obat, itu nafsu makannya jadi turun. Itu ada. Nah, biasanya ibu dan bapak harus lebih memperhatikan ya terkait hal itu. Kalau misalnya nafsu makannya tiba-tiba turun karena suatu obat, konsul lagi sama dokternya, mungkin bisa ganti obatnya. Gitu. Jadi memang ini adalah beberapa faktor yang menyebabkan masalah makan dan bisa menyebabkan kekurangan gizi pada anak-anak CP. Oke, boleh next. Nah, jadi memang begini, anak-anak CP itu ada beberapa masalah gizi yang bisa terjadi. Yang pertama adalah asupan gizinya kan karena dia kurang, karena cuma sedikit, karena tadi beberapa faktor, gak mau makan kah, kesulitan mengunyah, kesulitan menelan, akhirnya berat badannya turun. Karena kan kita lihat ya ibu-ibu, bapak-bapak, asupan makan itu, anak-anak, itu dia untuk beraktivitas, membutuhkan energi untuk apa aja? Untuk kebutuhan dasar badannya. Jadi, namanya manusia, nggak cuma anak-anak, kita pun, bernapas, jantung kita berdetak, mata kita berkedip, itu butuh zat gizi. Namanya energi dasar. Energi yang dibutuhkan secara umum atau dasar oleh badan kita. Yang pertama. Kedua, badan kita juga membutuhkan apa? Energi untuk melakukan aktivitas. Jadi, kalau kita di awalnya cuma diem, energinya dasar yang cuma pertama aja, tapi kalau kita tangannya bergerak aja sedikit, itu butuh energi tambahan. Nah, yang ketiga adalah energi pada saat kita mengkonsumsi makanan. Jadi, makanan itu dicerna juga butuh energi atau kalori yang cukup. Nah, anak-anak pada CP itu kebanyakan asupan makannya tuh lebih sedikit. Makanya kan ini timbangannya lebih berat di aktivitas dibandingkan dari makanannya. Karena yang masuk itu kurang dari yang dibutuhkan. Akhirnya apa? Anak-anak kita berat badannya semakin turun. Karena dia nggak cukup untuk badannya aja. Nah,
Masalahnya adalah anak-anak dengan CP ini bahkan di Indonesia, ini ada beberapa penelitian, itu kebanyakan 46-90% itu berat badannya kurang. Bahkan ada yang sangat kurang. Karena apa tadi? Asupan makan dan gangguan terkait mengunyah dan juga menelan. Gitu. Jadi ini perlu perhatian ibu, bapak, dan teman-teman semua. Oke, next. Nah, tapi ternyata nggak cuma terkait dengan badannya kurus atau kekurangan gizi. Banyak sekali anak-anak CP kita yang ternyata punya berat badan yang berlebih, overweight dan juga obesitas. Memangnya ada ya, di mana anak-anak tersebut makannya lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Mungkin aktivitasnya nggak banyak, lebih banyak duduk atau lebih banyak berbaring, tapi yang dimakannya berlebihan. Oh, jadi makan nasinya kebanyakan. Tapi ternyata setelah ditelaah itu bukan karena makannya kebanyakan juga. Misalnya makan nasinya kebanyakan, bukan. Tapi dia konsumsi makanan-makanan yang membuat kalori atau energinya malah kebanyakan. Makanya di sini timbangannya lebih berat di makanan daripada energi yang dibutuhkan. Ya, contohnya apa? Makannya terlalu cepat. Jadi refleks dia merasakan kenyangnya terlambat. Makanya cepat. Harusnya dia otaknya masih memproses itu, ternyata sudah kenyang, ternyata dia masih terus makan. Akhirnya makannya kebanyakan. Jadi jumlahnya nggak kekontrol. Kedua, ini sering banget terjadi. Ibu bapak membiarkan anak-anak berlebihan makan makanan yang tinggi kalori, gula, lemak, dan juga lain-lain. Contohnya apa? Snack-snack manis, keripik, kerupuk-kerupuk, kue-kue yang berlebihan, yang tanpa disadari itu kalorinya banyak banget. Akhirnya apa? Ya tadi yang saya bilang, energi yang masuk itu kebanyakan dibandingkan yang dibutuhkan. Akhirnya karena energinya nggak dipakai untuk aktivitas karena lebih banyak duduk, itu disimpan jadi cadangan lemak. Jadi bukan berarti, berarti anakku nggak boleh berlebihan makan, betul. Tapi bukan berarti berlebihan makan satu kali, akhirnya jadi membengkak besoknya, enggak. Tapi dia tuh seperti diinvestasi gitu loh, si lemak di tubuhnya. Yang berlebihan misalnya hari ini ada 3 gram misalnya, disimpan di badan. Besok kelebihan lagi 5 gram disimpan di badan. Akhirnya berat badannya meningkat, gitu loh. Nah, apakah di Indonesia itu anak CP yang overweight dan obesitas banyak? Itu sudah ada. Bahkan 2-16% anak CP di Indonesia itu memiliki kelebihan berat badan. Karena tadi saya bilang, makannya berlebih dan makannya juga terlalu cepat. Jadi makan nasinya kurang. Banyak yang bilang, nasinya makannya sedikit, iya, tapi ngemilnya berlebihan. Ngemilnya banyak. Dibiarin makan yang manis-manis, yang goreng-goreng, yang mungkin asin-asin, keripik-keripik terlalu banyak. Jadi ini yang perlu kita perhatikan juga. Ya, oke. Boleh di next, Kak? Selanjutnya. Oke. Mungkin ada yang mau bertanya dulu sebelum kita masuk ke materi selanjutnya. Saya, Bu. Ada yang mau nanya? Oke, silakan yang mau bertanya. Oke, pertama kita ada dari Sabrina Kori. Silakan. Selamat siang, Bu Dokter Olivia. Izin Selamat bertanya. siang, Bu. Boleh? Anak saya namanya Sabrina Kori, usia 13 tahun, tipe cerebral palsy-nya yang hemiplegia, tapi ada atetoidnya juga, Dok. Jadi tipe anaknya yang nggak bisa diem, terlalu banyak gerak. Untuk makan, alhamdulillah dia mau, maksudnya makan apa aja bisa, dan lumayan banyak juga. Tetapi BB-nya memang minimalis kalau naik gitu loh, Dok. Dan anaknya pun kecil. Apa karena maksudnya makannya banyak, karena anaknya nggak bisa diam, jadi energinya kebuang lagi. Seperti itu nggak, Dok? Oke. Ibu, sebelumnya saya mau tanya. Ya. Di sini adik makannya, bentuk makanannya gimana? Makan biasa seperti kita bentuknya atau ya, makan biasa seperti kita, makan sudah biasa seperti kita. Makan seperti kita. Biasanya sekali makan nasinya berapa centong, Bu? 1,5 itu habis, Dok. 1 centong setengah itu habis. 1,5 centong. Biasanya makannya sama apa lagi selain nasi? Di piring makannya ada apa lagi toh biasanya? Sayur, terus udah proteinnya itu seringnya kalau nggak telur ya ayam ya, Dok. Daging jarang, karena kalau untuk daging kan tekstur seratnya terlalu ini, jadi mengunyahnya lumayan lama kalau untuk daging tuh, Dok. Oke. Selain makan, itu makannya 3 kali atau berapa kali, Bu, sehari?
Normal, cuma kadang per 2 jam sekali saya isi makanan selain makanan pokok, karena dia tipe anak yang aktif juga, jadi sebentar-sebentar kayaknya dia lapar, minta makan atau minta minum itu per 2 jam sekali, dok. Oke, yang setiap pekan pagi itu ibu kasih makan nasi. Nah setelah itu 2 jam kan ibu kasih makan lagi. Biasanya yang per 2 jam itu sebelum makan utama lagi makan siang, ibu kasih makan apa biasanya? Cemilan seperti roti atau buah atau bubur kacang gitu, dok. Cemilan ya. Oke. Ya. Oke, siap. Terima kasih. Ya, jadi gini Bu, memang kalau misalnya berat badannya, tadi saya kan dengar suka makannya nasi, ada lauk pauknya mungkin satu porsi dan juga sayurnya. Nah, memang sebetulnya kalau misalnya tadi yang seperti yang di raca yang sebelumnya, berat badannya nggak naik karena memang ternyata anak ibu butuh gambaran utamanya ya. Tapi kan memang baiknya adalah kita hitung ulang, Bu. Kita konseling, nanti biasanya akan kita hitung nasinya harus berapa centong dan lain-lain. Nah, tapi kalau misalnya anak kita makan, ternyata tetap berat badannya mungkin naik cuma sedikit, berarti memang masih kurang dari kebutuhannya, Bu. Jadi butuh lebih banyak lagi sebetulnya. Nah, cuman kan kita bingung ya, karena kalau terlalu banyak nanti kemungkinan anaknya juga nggak mau makan, karena kan porsinya banyak sekali, gini loh kan. Nah, jadi caranya adalah ibu padatkan energinya. Bagaimana caranya? Misalnya contohnya, Bu, adik kan tadi makan nasi 1,5 centong, ada ayam, boleh kalau mau ditambahin tahu atau tempe, udah nambah lagi itu energinya. Terus kan ibu masak sayur ya, sayurannya supaya nambah kalorinya lagi. Kalau anak-anak itu Bu, lemak itu masih diperbolehkan, beda sama kayak kita yang udah dewasa ya Bu, ya perlu pembatasan lemak dan minyak. Mungkin sayurnya misalnya bayamnya dibuat bobor bayam dikasih santan kah? Iya. Ada tambahan kalori. Atau misalnya sayur sopnya ditambahin pakai telur. Telurnya kayak dikocok gitu loh Bu. Kan jadi lebih gurih, lebih enak. Nah, itu juga bisa nambah energi dan juga protein sebetulnya. Itu satu caranya. Kedua, untuk snacknya dipilih juga yang lebih padat. Tadi bubur kacang hijau bisa jadi salah satu solusi, Bu. Karena dia proteinnya baik dan juga ada tambahan lemak dan juga kalorinya meningkat. Yang kedua mungkin bisa jadi susu, atau misalnya ngemilnya itu bisa ibu bikin puding atau agar-agar pakai susu juga, tambah buah-buahan, potongan buah-buahan, itu sudah bisa. Ya, dok. Betul. Atau misalnya ibu bikin roti isi. Roti isinya apakah mungkin pakai selai kacang, atau misalnya diisinya pakai omelet. Jadi ibu kocok telur tapi misalnya pakai serutan wortel, ada tambahan sayurnya juga bisa. Iya. Jadi jangan cuman misalnya biskuit doang, atau misalnya kue-kue kecil aja, enggak. Atau misalnya kalau kue-kue pasar yang ada proteinnya, ada lauk pauknya kayak sosis Solo, kan ada isi daging ayamnya. Itu bisa jadiin solusi. Jadi memang kalau dihitung-hitung secara gambaran kasar, berat badan jangan naik karena tetap masih kurang sebetulnya. Baik karena kata ibu, anak kakak cukup aktif. Gitu. Ya, itu aja dari saya. Apakah sudah cukup menjawab ibu? Ya, sudah cukup. Coba satu lagi mau nanya, dok. Boleh, gimana Bu? Dia ini termasuk tipe anak yang kalau makan kenyang itu maaf dok, langsung buang air, langsung pup. Itu normal nggak dok? Iya, buang airnya ini cair nggak Bu? Atau biasa? Biasa. Biasa. Setelah makan itu biasanya BAB-nya berapa kali? Cuma sekali aja? Dalam sehari itu 1 kali dok. Oh, 1 kali. Jadi di waktu makan apa biasanya Bu? Karena kan setiap makan keluar kata ibu toh. Nah biasanya habis makan pagi, siang atau malam? Biasanya yang makan yang menu utama ya, yang makan berat gitu sih dok. Antara pagi dengan yang sore. Itu kalau dia perutnya kenyang, jarak sekitar setengah jam atau 1 jam itu dia langsung pup dok. Oke. Itu normal nggak? Kalau misalnya cuma baru sekali sehari itu masih normal kok Bu. Yang perlu kita khawatirkan kalau lebih dari 3 kali sehari. Kalau lebih dari 3 kali sehari, memang sebaiknya ke rumah sakit atau ke dokter karena ditakutkan anaknya diare. Sebetulnya kalau cuma sehari sekali sampai 2 kali itu masih batas aman, nggak apa-apa. Karena memang beberapa anak CP itu si gerak usus atau peristaltiknya lebih cepat juga ada. Gitu. Siap dok, terima kasih. Sama-sama Ibu. Atas jawab. Sehat-sehat ya Kak. Amin, terima kasih dok. Sama-sama. Terima kasih banyak atas pertanyaan dari Sabrina. Selanjutnya kita ke pertanyaan dari Awani dulu yang sudah tunjuk tangan. Ya, begini dok. Selamat sore sebelumnya.
Saya Awani, Sipidipegia. Izin bertanya, apakah GERD itu mempengaruhi pencernaan juga? Gimana kakak? Mengalami asam lambung mengganggu mengganggu pencernaan. Oke, iya. Kalau misalnya asam lambung apakah mengganggu pencernaan udah pasti kak, karena kan lambung itu termasuk dalam jalurnya pencernaan. Nah biasanya kalau ada kita mengalami asam lambung itu juga akan mempengaruhi asupan makan. Namanya asam lambung, perutnya perih, jadi ulu hati, begah, bahkan sampai ada yang mulutnya asam, bahkan sampai ke pahit. Akhirnya nafsu makannya berkurang, makannya lebih sedikit. Akhirnya apa? Kalau udah makannya sedikit, asupan gizi juga akan lebih berkurang. Jadi memang kalau misalnya kita punya masalah dengan asam lambung, apakah terkait makannya terlambat? Ya, jadi sebisa mungkin kakak-kakak di sini jangan sampai makannya telat ya. Misalnya harus sarapan jam 7 baru makan jam 10, jangan gitu kan. Atau misalnya makan siangnya harus jam 12 kakak baru makan jam 3. Ya, soalnya gitu sambil kan. kerja juga, Nah, ngejar waktu. Betul. Jadi sebisa mungkin pokoknya kakak sebelum kerja, kakak harus sarapan dulu. Sambil kerja nanti mungkin di sela-sela waktu, karena kan ideal bagusnya normalnya adalah makan sarapan. Apalagi kalau punya masalah lambung kan 2 jam setelahnya sudah mulai kosong perutnya. Jam 9 jam 10 kakak ngemil, apakah mungkin buah atau misalnya agar-agar atau misalnya biskuit 2 keping itu masih nggak apa-apa, terus minum air putih. Terus nanti siang makan, ya kan? Nanti makan misalnya jam 1 jam 2, jam 3 jam 4 kakak ngemil lagi. Lalu nanti malam juga makan. Nah, untuk jadwal makan malam, pertama sebisa mungkin jangan terlalu dekat dengan waktu tidur. Ya, 2 jam sebelum. Ya, Itu saya jam segitu suka lapar. Kenapa tuh? Karena biasanya kalau kakak gampang lapar, komposisi piringnya kak yang kurang pas. Kurang serat dari sayuran dan buah-buahan. Nanti saya jelasin deh cara piring makannya seperti apa. Itu dari sana juga faktornya. Gitu. Nah yang kedua, kalau terkait dengan punya masalah lambung, kalau kita lihat dari sisi makanan yang bisa memicu asam lambung semakin naik, contohnya yang pedas, yang asam, yang digoreng, yang bersantan, itu bikin, apalagi goreng santan itu bikin pencernaan kita tuh lebih berat kerjanya. Dia lagi sakit disuruh kerja berat, makin naik asam lambungnya. Nah itu sebisa mungkin dihindari dulu. Ikan, ayam, telur, daging, tahu, tempe, nasi, sayur makan, tapi cara masaknya mungkin dipilih yang ditumis, bakar, panggang, pepes, ungkep, ditumis, disok masih boleh. Tapi yang pedas, asam, goreng, santan sebisa mungkin jangan dulu. Nah, terus yang terakhir sebetulnya balik lagi, apakah ada obat yang dikonsumsi dan tidak cocok? Dan yang paling utama dari masalah lambung itu adalah stresor atau stres. Oh, jadi mempengaruhi ya stres. Itu sebetulnya yang paling pertama, stres. Dan kalau kita stres kan juga makan juga berkurang ya kebanyakan. Akhirnya berpengaruh ke lambung dan juga lain-lain. Gitu. Ya, sudah. Apakah terima kasih dokter. Sama-sama Kak. Sehat-sehat ya. Ya. Oke. Terima kasih banyak atas pertanyaannya untuk dari Awani. Mungkin saya akan buka untuk 2 pertanyaan lagi. Saya coba cek dari chat dulu ya sebelum ke teman-teman yang raise hand dan juga teman-teman yang lain. Yang pertama, untuk gizinya telurnya harus omega nggak? Oke. Kalau terkait dengan telur harus omega atau enggak, itu enggak ibu bapak semua. Telur yang manapun bebas boleh ya. Karena omega 3 itu nggak cuma dari telur. Makanya kalau di kita, di ilmu gizi itu bilang tidak ada satupun makanan yang mengandung zat gizi yang lengkap atau lebih dewa dibanding makanan-makanan yang lain. Mereka melengkapi satu sama lain. Kalau misalnya ada telur omega, silahkan. Kalau nggak ada, kita bisa penuhi omega 3 dari makanan-makanan yang lain. Misalnya apa? Dari ikan-ikanan seperti ikan kembung ya. Atau misalnya dari minyak-minyak baik seperti misalnya dari alpukat itu bisa. Jadi nggak perlu harus dari omega 3. Telur omega 3 gitu. Oke, terima kasih banyak jawabannya Bu Olive. Itu tadi adalah pertanyaan dari Hansa. Kita satu lagi pertanyaan dari chat ya. Pertanyaan dari Anjar Nuraini. Anak saya spastiknya kuat sekali. Gimana ya solusi untuk gizinya?
Oke, kalau misalnya masalah yang terjadi seperti itu, spastiknya kuat sekali, itu memang harus dihitung secara personal, Ibu. Karena kan kebutuhan gizi anak Ibu pasti akan berbeda dengan anak-anak yang lain, gitu loh. Jadi memang kita nanti harus hitung seberapa besar aktivitasnya dan juga hal-hal yang lainnya. Tinggi badannya, berat badannya, target kenaikan berat badannya seperti apa, itu nanti perlu kita lihat lagi. Dan mungkin terkait dengan apakah mengunyahnya bisa maksimal, menelannya ada masalah atau enggak, bagaimana bentuk makanannya, frekuensinya seperti apa, itu juga nanti perlu kita penanganan khusus lagi. Gitu. Jadi memang nggak bisa dipukul rata, karena biasanya kalau ahli gizi harus lihat dulu berat badan, tinggi badan, dan kondisi fisik. Gitu. Semoga bisa cukup menjawab.